Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Angkatan 5, kelompok 4B Pemerintah Kota Depok tahun 2022 akan mempersembahkan video diskusi mengenai isu aktual upaya mewujudkan smart governance. Anggota kelompok kami ada Yasmin Nursalsabila, NDH 29, Yola Moniska Resensal, NDH 30, Yuni Aziza Alfiatin, NDH 31, Yusiska Ristiani, NDH 32. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita ada tugas diskusi nih mengenai materi agenda 3 tentang smart governance. Kira-kira ada yang udah tahu belum gambaran smart governance seperti apa? Oh, smart governance ya, yang tentang tata kelola pemerintah yang cerdas bukan sih? Iya, benar Teh. Jadi smart governance itu bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik Teh. Iya, penerapannya itu dalam pemerintahan itu seperti tersedia SDM yang memiliki kualitas dan kuantitas yang memadai untuk melakukan pelayanan publik. Kemudian meningkatnya keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan, sosialisasi, dan pelaksanaan pembangunannya. Dan juga terus melakukan perbaikan secara berkala atas kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang, proses sistem yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan. Aku sih pernah dengar, nambahin sedikit ya teman-teman. Jadi mengenai optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegritas dan juga transparan, pemerintah harus terus mengembangkan sistem yang terintegritas dan interoperabilitas yang berbasis teknologi supaya terjamin keberlangsungan. Nah, kemudian selain itu juga pemerintah perlu menerapkan sistem satu data terbuka yang lengkap dan akurat, serta terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk memerhatikan keamanan informasi yang kerahasiaannya juga terintegrasi. Nah, dengan adanya sistem tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik dan aparatur dalam mengambil keputusan maupun menjalani kebijakan publik. Aplikasi yang menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik seperti Kimop Depok kan ya? Kan Kimop itu membantu pengawasan kerja ASN seperti absen, agenda, rapat, laporan harian, informasi kegiatan dinas. Jadi kegiatan pengawasan pegawai juga bisa lebih efisien, tersistematis, sehingga dapat terpantau meskipun letak satuan kerja berjauhan dengan OPD. Seperti aku nih di UPTD kan, jauh tuh dari OPD. Namun masing-masing OPD tetap bisa memantau dengan sistem. Benar banget Teh Yasmin. Ada juga nih Silondo, yaitu sistem layanan online Dukcapil Depok. Jadi di situ nanti masyarakat bisa melakukan pelayanan melalui via WhatsApp. Di situ ada pendaftaran layanan secara online. Ada seperti pencetakan KIA, cetak ulang KTP elektronik, ganti foto, pindah datang ke Kota Depok, info pindah keluar Kota Depok, ada layanan WNA, akte kelahiran, perbaikan akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan, dan juga ada akte perceraian juga Teh. Oh, iya, Simpok gitu ya? Tuh kita bikin SIPP ya. Ya, jadi kalau Simpok itu merupakan sistem informasi manajemen Kota Depok. Nah, jadi itu banyak jenisnya di setiap instansi. Contohnya itu di DMPTSP Kota Depok. Salah satunya adalah waktu kita ngurus SIP nih bagi nakes. Jadi kita nggak perlu ngantri-ngantri itu untuk urus perizinan SIP, masih berkas secara manual. Jadi bisa langsung upload aja lewat Simpok itu. Gitu ya. Aku juga kemarin bikin SIPP dari Simpok kok cepet, nggak usah jauh-jauh, pas ngambilnya aja tinggal ke PTSP-nya. Nah, ada lagi aplikasi, tapi ini bukan dari Depok sih sebenarnya, cuma untuk di
pakai di seluruh Indonesia, yaitu ASIK. Karena kebetulan aku PJ-PTM-nya, penyakit tidak menular. Nah, ASIK ini adalah aplikasi sehat Indonesiaku. Jadi kalau kita melakukan screening kesehatan seperti melakukan pengukuran tensi, berat badan, lingkar badan, terus pengukuran cek gula darah, kolesterol atau asam urat yang ada di puskesmas pada saat screening PTM, itu nanti kita input memakai NIK, nomor induk KTP. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke dalam aplikasi ASIK-nya itu. Kita masukkan ke dalam aplikasi ASIK. Nanti di situ ada banyak pertanyaan nih yang harus teman-teman jawab dari kita penginput. Nah, setelah itu nanti akan ada muncul nih hasil screeningnya. Contohnya, wah aku beresiko diabetes gitu. Jadi kita akan tahu screening kesehatan kita sampai di mana. Kemudian nih ada isu-isu juga yang beredar di kalangan kita itu, kalau nanti itu ke aplikasi itu ASIK itu akan terintegrasi dengan si Peduli Lindungi. Teman-teman tahu kan Peduli Lindungi? Tahu teh, Ya tahu. teh. Jadi nanti pada saat kita nginput Peduli Lindungi, kita masuk ke Peduli Lindungi, nah data-data riwayat kita yang oleh petugas kesehatannya input di aplikasi ASIK itu nanti masuk ke aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi pas kita lihat buka Peduli Lindungi, oh kemarin kita di tensi segini, gula darahnya segini, jadi kita bisa aware buat kesehatan kita, jadi nggak abai gitu. Itu salah satu sistem teknologi yang canggih tuh. Oh iya tuh teh, aku tahu yang imunisasi rutin juga dimasukin situ loh teh sekarang. Jadi dapat Banyak sertifikat dari sekarang situ. imunisasi, terus PTM ada banyak lagi deh kalau nggak salah. Nah, teman-teman tahu juga nggak, kan kita nih kata Depok nih, ASNS Depok. Jangan sedih, kita itu punya DSW, Depok Single Window. Itu andalan Depok loh teman-teman. Dia itu satu pintu untuk menuju semua. Jadi kalau teman-teman mau masuk si Empo, masuk si Londo, melalui si DSW itu dulu. Jadi kita nggak usah capek-capek ngetik si websitenya si Empo, websitenya si Londo. Nah, itu kita tinggal masuk ke si DSW-nya dulu, Depok Single Windows. Masuk, nanti di situ ada beragam layanan yang kita butuhkan, termasuk antrian untuk ke rumah sakit dan ke puskesmas, teman-teman. Oh, aku tahu. Oh iya ya. Yang media masyarakat Kota Depok untuk memudahkan semua layanan informasi itu kan ya teh? Betul. Oh iya, itu Keren sangat mudah kan? diakses teh. Di smartphone hanya dengan satu aplikasi tuh mudah banget diaksesnya tuh teh. Oh iya, kita lihat yuk tampilan DSW itu kayak gimana. Yuk, Aku share dulu ya. Oke. Ya, ini adalah tampilan dari DSW. Di sini adalah smart governance. Jadi di sini kita bisa mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Di sini kita bisa buat bayar PBB juga, cek tagihannya juga bisa di sini. Jadi kita sebagai warga Indonesia bisa terpantau pembayaran pajak, sehingga nggak ada lagi sih kalau misalnya mau bayar pajak, semua bisa dipantau di sini. Ada lagi nih smart listing, jadi kalau misalnya nih ada yang mau daftar online ke rumah sakit, jadi nggak perlu repot-repot lagi datang ke rumah sakit, kita bisa lewat sini juga untuk daftar online-nya. Jadi di sini nanti kita bisa registrasi di RSUD atau di puskesmas, dan di sini juga banyak ada layanan lainnya loh, seperti informasi pendaftaran puskesmasnya. Terus di sini adalah lokasi puskesmas, jadi kita bisa ngecek juga puskesmas yang terdekat dengan lokasi rumah kita. Keren ya. Layanannya ada apa lagi ya? Wah, ada perizinan juga. Kemudian ada Aku kalau pengen bayar ini gimana, PDAM bisa juga lewat sini? bisa Kak, kita masuk ke PDAM dan PLN. Nah, Bayar listrik juga bisa ya. Udah bener, kayak semua tagihan e-commerce gitu. ya. Betul. Padahal ini punya pemerintah loh.
Kap. Oh, layanannya sedang perbaikan. Oh, sebentar Mbak Yasmin. Itu tadi gambar awalnya nanti dia bisa ini ya di-download di aplikasinya bisa di-download di handphone ya? Sudah tidak Oh iya, website lagi. benar. Bisa Coba kita lihat tadi. Makin keren aja nih. di sini Oh, di iya. Google Play. Ya, nah App Store ya yang dulu. Yap, betul Bisa lebih sekali. mudah akses ya. Oke, Wah, Kota Depok udah sangat siap sekali ya, Teh. Udah siap menuju Smart City. Dengan begitu, warganya akan mudah dalam melakukan berbagai pelayanan dengan DSW ini. Ternyata sangat membantu sekali ya. Pelayanan digital ini kita bisa mudah gitu mengakses pelayanan apapun yang kita butuhkan tanpa harus ngantri lama dari subuh untuk mendapatkan pelayanan gitu ya. Kayak yang dulu. Iya, bener banget tuh. Keren ya Depok. Sesuai dengan ininya ya, jargonnya ya, Depok keren ya. ya keren. Nah, teman-teman, dari diskusi kita hari ini mengenai smart governance, yang mana konsep ini mendorong kemajuan di bidang pemerintah menuju smart city. Bahkan di Kota Depok juga pemerintah sudah mulai menuju ke arah smart city ya. Contohnya pada aplikasi DWS tadi yang kita bahas. Baik, mungkin diskusi ini kita akhiri aja sampai sini ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di diskusi lainnya teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima Dadah. kasih. Dadah.